Pemirsa, Indonesia kembali diguncang oleh sebuah pengumuman besar. Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya yang penuh dengan nada tegas dan berapi-api, mengumumkan sebuah langkah bersejarah, operasi besar-besaran terhadap eksploitasi sumber daya alam ilegal di tanah air. Langkah ini disebut sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahannya. Bukan sekadar penertiban, melainkan gerakan nasional untuk menyelamatkan kekayaan bangsa dari tangan-tangan serakah. Saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Mari kita mulai dari yang pertama, perkebunan sawit ilegal. Presiden mengungkapkan fakta mengejutkan. Ada lebih dari 3,7 juta hektar perkebunan sawit yang beroperasi tanpa izin sah. Bahkan, jika ditotal bersama area lain yang sedang diselidiki, luasnya bisa mencapai 5 juta hektar. Bayangkan saja, 5 juta hektar. Itu hampir sama dengan luas Provinsi Jawa Tengah. Dan lebih mengejutkan lagi, sebagian besar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, yang selama ini menikmati keuntungan puluhan triliun rupiah, tanpa pernah menyetor kewajiban kepada negara. Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam. 3,1 juta hektar lahan sawit sudah berhasil disita, dan operasi penindakan akan terus digencarkan. Dengan nada penuh semangat, Prabowo berkata, negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi. Rakyat harus menjadi pemilik sah atas tanah dan sumber daya kita sendiri. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi. Kita legalkan. Kita atur, kita legalkan, ya. Tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelunduk. Nyelunduk. Bukan hanya sawit, tambang ilegal juga jadi sasaran utama. Presiden menyebut, ada lebih dari 1.000 tambang ilegal yang kini sedang diincar. Mulai dari tambang emas, batu bara, hingga nikel semuanya jadi perhatian serius. Kita tahu, tambang-tambang ilegal ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Dana yang seharusnya masuk ke APBN, untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, justru mengalir ke kantong segelintir orang. Dan lebih parahnya lagi, banyak tambang ilegal yang beroperasi dengan melibatkan oknum aparat, pejabat daerah, hingga kelompok-kelompok berpengaruh. Inilah yang membuat persoalan ini begitu pelik. Presiden Prabowo menyebut langkah ini sebagai bagian dari perang besar melawan mafia ekonomi. Ia bahkan memperkenalkan istilah baru, serakanomics. Sebuah sindiran keras bagi para pelaku usaha rakus, kartel pangan, mafia sawit, dan para aktor yang selama ini merampas hak rakyat. Dalam pidatonya, Presiden menargetkan penyelamatan anggaran hingga 18,5 miliar dolar AS, atau setara dengan hampir 300 triliun rupiah, dari kebocoran akibat korupsi, pemborosan, dan eksploitasi ilegal. Tidak akan menjadi korban serakanomics. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu, keluar dari Republik Indonesia. Ini harus kita hentikan. Tentu saja, langkah besar ini mendapat beragam tanggapan. Di satu sisi, banyak yang mendukung penuh. Aktivis lingkungan, petani kecil, dan masyarakat sipil menilai ini sebagai gebrakan berani. Mereka percaya, inilah saatnya negara mengambil alih kembali kendali atas sumber daya alam. Tapi di sisi lain, pengamat politik mengingatkan, jalan ini tidak akan mudah. Kelompok-kelompok besar yang selama ini menikmati keuntungan tentu tidak akan tinggal diam. Ada potensi resistensi,
ada potensi lobi-lobi politik, bahkan mungkin konflik terbuka. Pertarungan melawan mafia ekonomi bukanlah pertarungan sehari dua hari. Ini bisa jadi pertempuran panjang, yang menguji komitmen pemerintah. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakahnomics. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Nggak jera-jera, sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih. Ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakahnomics. Serakahnomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas. Ilmu ekonomi kayak begini, ini ilmu serakah. Lalu bagaimana dengan dampak lingkungannya? Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Tetapi kita juga dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi. Jutaan hektar hutan hilang, berubah menjadi perkebunan dan tambang yang merusak. Dengan operasi besar-besaran ini, harapannya jelas, deforestasi bisa ditekan, hutan bisa dipulihkan, dan generasi mendatang bisa kembali menikmati alam Indonesia yang lestari. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menutup dengan kata-kata yang menggema. Negara tidak boleh kalah, sumber daya alam adalah milik rakyat, bukan untuk dikuasai oleh mafia. Kita akan terus berjuang, demi keadilan, demi kedaulatan, dan demi masa depan Indonesia. Pernyataan itu bukan hanya sekadar kata-kata. Itu adalah janji, sebuah komitmen, dan sekaligus tantangan besar bagi pemerintahannya. Pemirsa, pertanyaan besar kini ada di depan kita semua. Apakah operasi besar-besaran ini benar-benar akan berhasil? Apakah mafia sawit dan tambang akan bisa ditumbangkan? Ataukah justru kita akan melihat perlawanan sengit dari kelompok-kelompok kuat yang sudah puluhan tahun menikmati kekayaan negeri ini? Satu hal yang pasti, rakyat kini menaruh harapan besar. Bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kekayaan alam Indonesia akhirnya bisa benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan kita semua akan menjadi saksi, apakah janji itu benar-benar diwujudkan, atau hanya akan menjadi catatan sejarah yang terlupakan.